Selamat pagi semua saudara sekalian, puji Tuhan. Kembali kita boleh beribadah kembali meskipun secara online. Tapi Tuhan sudah atur semua sehingga ibadah kita juga boleh berjalan dengan baik. Kebetulan hari ini kita akan memperingati hari ulang tahun daripada gereja Tuhan yang ada di Mangga 2 3106 yang sudah berlangsung selama 73 tahun. Yang dimulai pada awalnya di Jalan Gang Tuahong 1 atau Taman Sari 10. Sekarang kita berada di Mangga 23106. Kemurahan Tuhanlah yang sudah memimpin ibadah kita selama 73 tahun adanya. Tuhan amat baik. Tuhan mengasihi semua saudara sekalian, maupun yang biasa berkumpul, maupun mereka yang sudah pindah jauh, mereka pun dapat mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini dalam memperingati hari ulang tahun daripada gereja Tuhan yang ada di Mangga 2 3106. Kita menaikkan syukur kita. Sebelum kita naikkan doa, kita akan nyanyi satu kor lebih dahulu yang mengatakan itu, sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh heran, heran Yesusku. Sungguh ajaib, ajaib Yesusku. Kuasanya sungguh tak terduga. Ajaib kuasa Tuhan yang sudah memimpin jemaatnya sampai dengan hari ini. Dan saya percaya selanjutnya juga, di hari-hari selanjutnya, di tahun-tahun selanjutnya, selama Tuhan belum datang, kita akan tetap beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sungguh manis, manislah Yesusku. Haleluya. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh heran, heranlah Yesusku. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak terduga. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh heran, heranlah Yesusku. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak terduga. Terima kasih Bapa di surga. Kalau pada hari ini di dalam memperingati ulang tahun daripada gerejamu yang ada di Mangga 2 ini Tuhan, selama 73 tahun Engkau sudah pelihara dengan luar biasa. Sungguh ajaib Tuhan kami, sungguh heran Tuhan kami. Dialah Tuhan kami yang heran dan ajaib dan maha kuasa adanya. Selalu memimpin menyertai ibadah-ibadah yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan, Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau pimpin kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat semua apa yang Engkau kerjakan Tuhan. Untuk kami boleh tetap tinggal setia kepadamu Tuhan. Baik kepada saudara-saudari kami juga yang mungkin sudah berjauhan dengan kami Tuhan. Tapi kami percaya satu kali kelak Engkau akan mempersatukan kembali di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami, melalui
online ini Tuhan, jemaat-Mu diberkati Tuhan. Baik pun yang hadir pada pagi hari ini di dalam gereja-Mu yang ada di Mangga 2, maupun mereka yang tidak bisa hadir Tuhan karena masalah kesehatan Tuhan, atau ada masalah yang lain Tuhan. Tapi kami percaya Engkau juga akan memberkati mereka sekalian Tuhan, mulai daripada awal ibadah hari ulang tahun daripada gereja-Mu sampai kepada saat yang terakhir. Kami percaya Roh Kudus yang akan memimpin menyertainya semua sampai kepada akhir daripada ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengucap syukur kalau kita diberikan hari yang baru. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik sehingga kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pada hari ini kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-73. Tuhan sudah menyertai pelayanan di tempat ini dan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Bahkan buat saya pribadi, Tuhan sudah berikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Meskipun saya belum melayani lama di tempat ini, tapi dari tahun 2002 Tuhan sudah memilih saya dan saya diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Meskipun latar belakang keluarga saya bukan dari keluarga yang mengenal Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita melayani Tuhan dalam keadaan apapun dan dalam bentuk pelayanan apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Yang Tuhan mau adalah kita setia, tetap melayani Dia dan tidak pernah tinggalkan Dia. Haleluya. Kuduslah Raja segala raja, ku bernyanyi bagi Dia korban terindah akan ku sembahkan, pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Hanya ku rasa bahagia dalam hadiratnya, ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, ku berdiam dekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala. Aku bernyanyi bagi Dia, ku bernyanyi bagi Dia korban terindah
boleh angkat tangan kita pada pagi hari ini. Kita mau akui di depan Tuhan bahwa hanya dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Puji nama Tuhan, tahun ini adalah tahun ke-29 saya boleh berbakti di tempat ini. Tuhan sudah selamatkan saya, Tuhan sudah sembuhkan saya. Dan kalau saya ada sebagaimana saya ada pada saat ini dan bisa berdiri di tempat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Pada hari ini ke-73 gereja Tuhan. Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah menjaga gerejanya. Begitu juga dengan seluruh sidang jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu.
syukur pada pagi ini. Kembali kita masih boleh memuji dan mengucap syukur karena Tuhan baik. Kurang lebih 25 tahun yang lalu saya boleh beribadah di tempat ini. Saya mengucap syukur karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan saya. Kita boleh tetap setia karena Tuhan yang menjadi kekuatan kita, pengharapan kita dan benteng hidup kita. Amin. Kita akan naikkan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu Hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Hanya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama saya katakan Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan saya. Amin. Bahkan dari kehidupan kita semua. Saya bersyukur Tuhan masih pelihara saya sampai saat ini. Genap tahun ini bulan Agustus Tuhan mempercayakan, bahkan Tuhan masih menolong saya. Genap 7 tahun lamanya saya boleh beribadah, bahkan boleh dipercayakan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Saya percaya semua bukan karena kuat gagah hebat saya,
bukan karena kemampuan saya, tapi saya percaya semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Saya bersyukur kita mau menaikkan terus pujian kita. Tuhan yang senantiasa memberikan kita kuasa dalam menjalani setiap kehidupan kita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, mari kita terus memuji nama Tuhan dengan lebih semangat lagi. Tuhan ku diberi kuasa, amin. Kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Allah ada bersamaku. Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa dari Raja mulia Menaklukkan musuh di bawah kakiku. ku pakai. Kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, Siapa jadi bila Allah ada bersamaku, Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Sungguh besar Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari sama-sama katakan. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Pujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Pujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan.
Tuhan Yesus kita luar biasa saudara. Amin. Seperti tahun ini tema saudara bahwa kesetiaan itu adalah penting sekali saudara. Kalau saya boleh mengingat saudara, 17 tahun lamanya kurang lebih dari tahun 2003. Puji nama Tuhan saya boleh beribadah di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih kita semua saudara. Mari saudara kita mau naikkan pujian kita yang lebih lagi. Kita menyatakan berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Dia. Diberkatilah juga setiap anak-anak Tuhan yang selalu berpegang pada Tuhan kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. come on semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita mau lebih lagi tinggikan dan muliakan nama Tuhan kita. Come on church, sama-sama kita katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya dan anugerahnya sangat besar bagiku. come on DSC Mangga 2. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas selalu meninggikan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Kita mau katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sorak-sorak buat Tuhan ya. Haleluya. Dia lagi dalam Tuhan. Hari ini kita mengucap selamat ulang tahun untuk GSIA yang ke-73. Saya sendiri sudah ada di tempat ini selama 14 tahun mengiring melayani Tuhan. Saya mengucap syukur kalau hari ini saya masih bisa melayani. Beri kemuliaan buat Tuhan. Everybody,
Nah, mau lebih semangat dalam Tuhan. Kita mau katakan selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dalam menjadi kuatku. Sekarang
Tuhan Yesus besar. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus baik. Saya berada di tempat ini, di gereja ini, kira-kira saya dari balita. Tuhan begitu dahsyat di dalam hidup saya. Setiap musim hidup saya, keadaan apapun saya, Tuhan selalu menyertai saya. Tuhan membentuk saya begitu dahsyat. Tuhan memproses saya. Tuhan menjadikan saya bejananya yang indah. Itu semua karena kebesaran Tuhan. Itu semua karena kehebatan Dia. Mari kita angkat pujian lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Di setiap jalan hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Yesus. Jiwaku adalah
bersama Engkau Tuhan Yesus. Kami dapat melewati setiap masalah kami Tuhan. Atas perkenanan-Mu Tuhan Yesus, kami bisa sampai saat ini Tuhan. Bukan karena kuat kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Kita naikkan lebih lembut lagi. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Kita naikkan pujian dari dasar hati kita. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami Tuhan, Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ya Tuhan, nikmatilah penyembahan kami Tuhan. Nikmatilah pujian kami Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau yang selalu menolong kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu besar Tuhan. Oh Yesus. Yesus. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Allah yang setia. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Penyertaan-Mu begitu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan, kami kembali boleh mengucap syukur Tuhan. Untuk perkenanan-Mu Tuhan terhadap gereja kami Tuhan. Selama 73 tahun Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan gereja ini Yesus. Selama 73 tahun Tuhan, Engkau selalu menyatakan anugerah-Mu Tuhan. Engkau selalu memberikan berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga yakin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di tahun-tahun ke depan Tuhan, Kau akan selalu menyertai kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Yesus. Penyertaan-Mu begitu sempurna Tuhan. Nikmatilah penyembahan kami Yesus.
nikmatilah pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan pada pagi hari ini saya ingin menceritakan bagaimana kita mempunyai Tuhan yang dahsyat. Saya sampai saat ini masih bisa bernafas itu karena kemurahan Tuhan. Dimana pada awal bulan Maret sebenarnya saya sudah merasakan bahwa tubuh saya ini udah gak enak. Kalau setiap kali bernafas itu sakit di seluruh tulang, terutama tulang rusuk. Tiap kali nafas sakit. Dan tepat tanggal 11 Maret, pas saya ke kantor kerja, saya izin pulang karena saat itu keadaan saya menggigil. Suhu tubuh saya waktu itu belum tinggi, masih 36,8 derajat Celcius, tapi saya minta izin pulang karena saya rasa sangat menggigil saat itu. Setelah pulang, diguyur hujan lagi. Sampai di rumah saya minta sama istri saya udah gak kuat, tolong bawa saya ke rumah sakit.
Setelah sampai di rumah sakit, masuk UGD, dokter periksa, saya sempat dirawat di rumah sakit Usada selama 9 hari. Pas 5 hari pertama, dokter menyuruh saya untuk scan paru-paru saya. Dan benar, paru-paru saya ternyata ada kabutnya. Dan saat itu dokter bilang, saya mengidap COVID-19 dan harus segera dikarantina. Istri saya saat itu hanya bisa menangis karena saat itu wabah COVID-19 ini sangat mengerikan ya, karena korban jiwa bukan hanya yang jatuh aja, tapi yang meninggal cukup banyak. Istri saya memutuskan untuk ganti dokter dan mencoba dokter yang lain, siapa tahu opininya lain. Setelah ganti dokter, paru-paru saya di-scan, bukannya makin membaik, paru-paru saya kabutnya makin banyak. Ya. Tapi dokter nggak putus asa, kalau dokter yang satu ini nggak putus asa, dia suntikan obat antibiotik. Nah, setiap kali disuntik obat antibiotik itu tubuh saya panas dingin. Sakit seluruh tubuh badan saya. Malam keluar keringat dingin, lemes dan gak bisa ngapa-ngapain. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan, dokter hanya manusia biasa. Tapi saya percaya, saya punya dokter di atas segala dokter. Dan ketika itu istri saya yang menjaga saya, dia bilang sama saya, Yang, ini baru 5 hari aja, tagihannya udah sekian puluh juta. Dananya dari mana? Saya yakin saat itu, saya bilang tenang, Tuhan pasti sediakan. Terus sakit kamu ini divonis COVID-19 loh, saya bilang sama istri saya, kamu mau gak bernasar? Kalau Tuhan sembuhkan saya, kamu janji kamu harus melayani Tuhan. Dan kemanapun Tuhan utus saya pergi, kamu harus temenin saya. Dia menangis, dia berjanji, setiap pagi jam 4:30 pagi kita bangun, kita bikin mezbah di rumah sakit, ya, sambil menyanyi, menaikkan puji-pujian, dan membaca renungan firman Tuhan. Dan setelah membaca, berdoa, pagi saya usahakan mandi. Ya, setelah 9 hari, sebenarnya dokter nggak kasih saya pulang saat itu. Saya bilang, dok, saya mau pulang. Saya sudah sehat. Ya, keadaan saya benar saya rasakan sudah sehat, tapi masih ada sedikit keluar keringat dingin. Nah, obat antibiotik yang dikasih ini itu mahal, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sekali disuntikan itu, 1 ampul botol kecil itu 1,5 juta. Nah, setiap hari itu mungkin bisa habis obat antibiotiknya itu 3 botol ampul kecil itu. Belum obat-obat yang lain. Ternyata pas pulang biayanya cukup besar, ya puluhan juta. Saudara-saudara, saat itu saya hanya bisa berdoa, Tuhan, saya yakin Engkau sudah menyediakan dananya. Dan benar, pas pulang Tuhan kirim donatur yang gak disangka-sangka. Tuhan bayar lunas semua. Bahkan dari asuransi juga diganti, walaupun masih ada ekses atau sisa sekian belas juta, saya mencoba untuk klaim ke kantor saya. Nah, di kantor saya itu juga ada dokter, dokternya juga udah bilang, ini menurut hasil riset dokter rumah sakit, namanya saya lupa penyakitnya, pneumonia apa gitu belakangnya. Dibilang, kamu tuh sebenarnya COVID loh. Tapi saya bilang, saya sudah sembuh dok. Yang menyembuhkan bukan obat,
tapi saya punya dokter di atas segala dokter. Yesus yang bilur-bilurnya menyembuhkan saya. Nah, satu hal yang saya mau bagikan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Manusia, dokter hanya bisa vonis. Keadaan pandemi saat ini mungkin membuat kita khawatir. Ingat, ketika Tuhan tidak mengizinkan kita mati, belum saatnya mati, itu tidak akan terjadi. Jadi saya jadi ingat satu cerita, di mana dalam Alkitab ketika Tulak yang terakhir di Mesir, itu setiap palang pintunya harus dikasih lambang atau simbol darah domba yang tidak bercela. Kita umat Allah, anak-anak Tuhan, kita sudah dimateraikan oleh darah Yesus. Corona tidak akan mampu mengambil nyawa kita kalau Tuhan gak izinin. Percaya, ketika kita menaikkan pujian, ketika kita naikkan mezbah kita ke hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan melindungi kita. Sekian saja kesaksian saya pada pagi ini. Kiranya semoga kesaksian saya ini dapat menguatkan kita semua maju terus di dalam Tuhan. Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Selamat pagi semua sidang jemaat Allah Mangga 2 yang terkasih. Pada pagi ini kita akan memulai ibadah kita secara online. Dan bertepatan hari ini adalah hari ulang tahun gereja kita yang ke-73. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Baiklah, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Pada pagi ini kami mengucap syukur karena Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi usia dari gereja kami di usia yang ke-73. Biarlah kami selalu akan tetap setia melayani Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah pada pagi ini kami akan kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan supaya kami boleh membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur kami boleh ada di dalam rumah-Mu di tempat ini, di GSJ Mangga 2. Walaupun kami juga sedang beribadah secara online, kami akan tetap setia mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, pagi ini kita kembali memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-73. Sudah sangat jauh ya, atau banyak usianya, 73 tahun. Bukan usia yang singkat, pasti ada banyak pergumulan di dalam melayani Tuhan. Tapi pasti kita berusaha untuk tetap setia, ya, tetap setia. Sesuai dengan spanduk kita, yaitu tentang kesetiaan, ya. Kalau ulang tahun pasti kita merasa bahwa sangat gembira ya, dan kita bilang bahwa itu akan bersukacita, iya, karena kita ditambahkan usia 1 tahun lagi, yaitu kita bersukacita di dalam ulang tahun, kita merayakan ya. Mungkin di dalam perayaan secara dunia dan mungkin juga di dalam Tuhan kita menggunakan topi yang berbentuk kerucut ya. Ya itu kita tidak bahas tentang topi kerucut itu, tapi tentang bersukacita. Di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Iya. Saya akan ambil 1 ayat lagi tentang bersukacita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18. Di sini dituliskan bahwa bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya. Apakah mungkin di dalam masa seperti sekarang ini kita itu bersukacita? Iya. Untuk bekerja atau yang melakukan pekerjaan sekuler juga dirumahkan tanpa gaji. Lebih luar biasa lagi. Pengusaha juga dalam keadaan krisis ekonomi. Pemilik mal juga merasakan bahwa tidak ada pengunjung yang datang ke dalam mal mereka. Sekarang si kaya dan si miskin sepertinya dalam keadaan atau posisi yang sama ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Karena yang sepertinya pengusaha atau yang kaya merasa bahwa dia juga tidak dapat berbuat apa-apa ya pada saat ini. Dan untuk yang miskin lebih lagi ya. Jadi antara yang kaya dan yang miskin berada di dalam posisi yang sama ya. Karena itu mereka tidak dapat merasakan hal yang luar biasa ya. Terlebih lagi dengan pandemi virus corona seperti saat ini, yang akhir-akhir ini sepertinya sangat menakutkan ya. Kita juga harus merasakan dampaknya seperti saat ini ya. Apa yang kita harus lakukan sebenarnya waktu kita menghadapi hal ini ya.
Antara lain ya kita harus membangun imunitas di dalam tubuh kita sendiri. Saya akan mengambil sedikit artikel dari dokter spesialis jantung di rumah sakit, yaitu Dr. Pandu Murti. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa telah diselidiki dalam partikel yang terkecil dari atom itu sampai ke kosmos. Ya. Selama ini lebih dari 30 tahun ada seorang insinyur yang bernama Andre Simon Neton, ya. Dia telah melakukan penelitian dan dia mendapatkan bahwa semua virus itu bergetar di dalam frekuensi yang rendah. Di bawah 5.000 kesatuannya adalah angstrom, ya. Kalau kita belanja, atau kita membuat kue, kita mau supaya kuenya itu bagus, kita harus sesuai dengan resepnya ya. Jadi harus ada gram atau kilogram. Kalau ini satuannya adalah namanya angstrom ya. Saya juga tidak tahu, nggak tahu alatnya seperti apa ya. Tapi dia bilang itu ada di bawah virus itu, di bawah getaran itu frekuensinya itu 5.000 angstrom ya. Hukum alam mengatakan bahwa setiap benda akan menarik benda yang lain yang memiliki getaran atau frekuensi yang sama ya. Dan kemudian ini telah di frekuensi ini yang dihasilkan ini oleh Dr. Hawkins ya. Saya ulangi lagi, David Hawkins ya. Dia memetakan getaran itu yang dihasilkan oleh manusia ya. Gerakan atau getaran frekuensi yang rendah itu dihasilkan oleh perasaan seperti takut, khawatir, sedih, panik, dan putus asa. Itu getarannya kalau diukur itu adalah di 5.000 atau di bawah 5.000 ya. Dan getaran frekuensi yang tinggi itu dihasilkan oleh perasaan, yaitu sukacita, gembira, ya, bersyukur, pencerahan, dan cinta kasih. Ya, jadi kalau yang muda-muda ini sedang bercinta kasih ini, getarannya itu lebih dari 5.000. Ya, kemungkinan itu 1.000 kali ya, mungkin seperti itu. Ya, karena itu virus yang bergetar di frekuensi yang rendah, maka virus itu akan mencari kalau di dalam bahasa itu adalah inang ya, atau teman-temannya seperti itu. Dan yang sama frekuensinya dalam hal itu rasanya panik, takut, khawatir, sedih. Orang-orang dengan getaran frekuensi ini akan dianggap sebagai rumah dari virus tersebut. Ya. Kita lihat bahwa sekarang ini adalah virusnya katanya virus corona ya. Saya juga belum pernah lihat sih, cuman kalau lihat gambarnya tuh seperti bakso yang ada yang ada antena-antenanya seperti itu ya. Ya. Jadi sampai di sini kita yakin bahwa orang-orang yang berhasil sembuh dari COVID-19 ya adalah mereka yang selalu mengakses rasa damai, tenang, bersyukur, bersukacita. Ya, bersukacita. Itu adalah di tingkatan di atas 5.000, mungkin 10.000 seperti itu ya. Tergantung suasananya ya tentu ya. Kalau kita bicara secara global, yang akan kita dapati, kenapa sih virus COVID-19 ini muncul dan menyebar subur di dunia ini? Ya, ada yang bilang bahwa direkayasa dan seterusnya ya. Kita nggak tahu, mungkin ada virus ini bermutasi dan sebagainya. Tapi alasan yang terbesar adalah sebagian besar masyarakat dunia ini berada di dalam perasaan takut, khawatir, marah, ya, dan frustasi. Iya pasti. Masa nggak marah kalau kerja tapi nggak dibayar, ya? Atau kerja di PHK mungkin, ya? Atau pengusaha, ya, tidak bisa pergi kemana-mana, ya, nggak bisa pergi ke luar negeri. Ya, semua di lockdown, ya,
Dan pasti mereka merasa itu sangat frustrasi sekali, ya. Dan getaran frekuensinya tentu pasti getaran frekuensi yang 5.000 ke bawah mungkin seperti itu, ya. Dan tempat itulah yang subur untuk perkembangan dari virus, ya. Kalau kita cermati di dalam Alkitab atau di kitab suci yang lain, di situ selalu dibilangkan bahwa senantiasa untuk mengakses rasa di dalam getaran frekuensi yang tinggi. Karena apa? Bilang bahwa harus bersyukur, tenang, bersukacita, berserah diri, dan cinta kasih. Ya, semua agama yang mengajarkan seperti itu. Ya. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seperti Amsal 17 ayat 22 mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah adalah mengeringkan tulang. Ya, seperti itu kiranya, ya. Dan ada lagi dibilang bahwa di dalam ketenanganmu lah terletak kekuatanmu, ya. Itu di dalam Yesaya 30 ayat 15b. Di situ dikasih tahu bahwa di dalam kekuatan, di dalam ketenanganmu, ya, maka di situ akan terletak kekuatanmu. Ya, itu yang perlu. Berarti kita tidak lagi berada di dalam getaran yang frekuensi di bawah 5.000 atau di dalam getaran yang 5.000. Karena dengan ini akan ada terjadi tarikan untuk bersama-sama dengan kehidupan virus-virus, ya, yang ada di dalam dunia ini, ya. Maka itu dikasih tahu juga bahwa di dalam firman Tuhan, jagalah hati dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kalau kita dalam keadaan yang sedih dan khawatir, takut, pasti kita hati kita ini menjadi sepertinya nggak nyaman, ya, nggak nyaman. Ya, ya, maka itu dikasih tahu bahwa jagalah, Amsal 4 ayat 23 kasih tahu bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Oh, puji Tuhan. Kita harus meyakini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, ya. Akhirnya agar supaya kita tetap tenang, jangan mudah merasa takut dan panik, ya. Kita harus selalu mengakses perasaan senang, gembira, dan bersyukur sehingga imunitas di dalam tubuh kita itu semakin baik. Ya, itu kan seperti itu yang harus kita lakukan. Tapi banyak orang yang merasa akhir-akhir ini merasa sangat takut, sangat takut. Apalagi setiap hari berita di televisi, mulai dari kita setel pagi hari sampai malam hari, diselingi setiap kali berapa yang sudah terpapar, berapa yang meninggal, ya, dan seterusnya. Itu dari setiap hari kita dikasih tahu mengenai perkembangan COVID itu. Memang sih sebetulnya baik, ya, karena memberitahu kita supaya kita bisa mengusahakan untuk hidup lebih bersih dan seterusnya, ya. Tapi kadang-kadang itu juga membuat kita menjadi lemah, ya. Kita menjadi takut, ya. Banyak kan ada ibu-ibu yang hanya nggak pernah keluar kemana-mana katanya, cuman belanja ke pasar, belanja dengan tukang sayur yang lewat di depan rumah, tapi dia terpapar. Inilah yang menyebabkan kenapa seperti itu, karena mungkin sangat takut, ya. Semua barang yang datang ke dalam rumah disemprot, ya. Memang bagus, ya. Dicuci semuanya, ya. Tapi akhirnya ternyata ibu ini sakit dan ternyata terpapar oleh virus COVID-19 ini, ya. Karena apa? Karena perasaan yang membuat jadi takut, akhirnya dia terpapar, ya. Karena virus itu sangat subur di getaran di bawah 5.000 angstrom itu yang tadi saya bilang, frekuensi yang sama dengan virus. Akhirnya ibu ini terpapar, ya. Dan bukan itu saja, ya. Dan kemudian kita bilang bahwa berjemur di matahari itu sangat luar biasa, bagus banget, ya. Itu akan mematikan virus, ya. Bagaimana negara-negara yang banyak padang pasirnya, ya. Ternyata di situ juga terpapar mereka,
Iya. Jadi nggak menjamin ya. Jadi antara teknologi dan logika kita harus jalan, nggak seperti kita pikir harusnya. Mana mungkin ya negara yang panas begitu katanya virusnya meninggal mati, tapi ternyata tidak. Ya. Dan dokter pakai baju APD nggak untuk melakukan penanggulangan atau menurunkan angka kematian di dalam COVID ini? Ya, apa dia salah pakai baju APD-nya? Di ketiaknya ini ada bolongnya. Dan virus bisa masuk situ. Tidak. Ternyata sangat luar biasa. Kalau perlu pakai bajunya berapa lapis? 3 lapis. Tapi banyak yang berguguran dokter. Karena apa? Kemungkinan besar dia nggak ada sukacita. Katanya mau makan aja susah. 8 jam praktek dia nggak boleh. Makan sulit ya. Minum juga nggak boleh. Akhirnya timbul terjadi hal yang sangat tidak diinginkan, dia meninggal. Katanya yang dekat dengan Tuhan pasti tidak mendapat sakit virus COVID ini. Ternyata tidak juga ya, banyak ya hamba-hamba Tuhan yang meninggal. Dan gerejanya pun akhirnya ditutup karena banyak jemaatnya yang juga terpapar. Oh, bagaimana? Bersukacitalah. Sesuai dengan edisi kali ini adalah kita merayakan ulang tahun. Bersukacitalah. Kalau kita bersukacita pasti kita mempunyai imunitas yang tinggi. Ya, kita tersenyum, kita tertawa, kita tiup lilin mungkin juga, ya. Dan kita bisa merasakan bahwa ada sesuatu hal yang aura yang sangat luar biasa. Oh, gereja ini sudah 73 tahun melayani Tuhan. Dan Tuhan pasti melihat dan merasa senang sekali ya. Ya karena kan yang ulang tahun gereja ya, pasti Tuhan. Kalau yang ulang tahun cucu saya sangat senang, ya enggak? Karena itu banyak sekali kado, iya, ya. Banyak kado, terus ada kue, ya, dan banyak makanan-makanan lainnya, sangat senang, sukacita, ya. Jadi kita mau bersukacita, seperti halnya itu yang dilakukan layaknya ulang tahun, ya, enggak. Di dalam Filipi 4, 6, 7 dan 9, ya, di situ tulis janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Dan di dalam ayat yang ke-9 itu dituliskan bahwa dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat, padaku lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya ini, kita harus mengikuti apa yang Tuhan katakan di dalam ayat-ayat tadi. Ya, kalau kita penuh damai sejahtera, pasti kita tahu bahwa kita harus datang ke sumbernya itu Allah, sumber segala damai. Ya, maka itu kita akan menerima sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, jadi kita tidak perlu merasa khawatir. Oke, ya menjalankan protokol oke, karena pemerintah yang menganjurkan untuk melakukan itu. Ya, dan mungkin di ibadah kita, ya juga kita akan melakukan hal itu. Duduk tidak berdekatan, ya mungkin dalam satu bangku ini ada duduk tiga saja, ya. Dan itu juga kita harus laksanakan ya, supaya kita tidak melawan protokol yang pemerintah anjurkan ya. Dan kalau kita lihat di pasar-pasar itu naik dan turun ya, tidak boleh berbarengan, tidak boleh berlawanan. Ada arah sendiri, turun, ada panahnya, naik, ada panahnya. Sebelumnya adalah cuci tangan terlebih dahulu ya, puji Tuhan. Itu sudah diatur ya, tapi kita tidak perlu lagi merasa sangat khawatir karena kita akan terpapar seperti itu ya. Sebelum
masih ada satu lagi sebelum kita selesaikan ini. Kita melihat Paulus dan Silas, ya, pengalaman ini luar biasa, ya. Di Kisah Rasul-Rasul 16, ya, ayat 25 dan sampai 26, dan kalau kita baca di dalam Kisah Rasul-Rasul 16 ini, ya, kita bisa mengetahui bahwa kedua rasul ini, Paulus dan Silas ini, mereka tiba-tiba diikuti oleh seorang perempuan, dan ternyata dia adalah tukang tenung, ya. Dan kemudian karena dia mengikuti terus, akhirnya didoakan oleh Paulus dan Silas ini. Dan akhirnya roh jahatnya itu keluar dari perempuan itu. Tapi akhirnya apa? Mereka dibawa ke penguasa pada saat itu. Iya. Dibawa ke penguasa, kemudian sesudah didera, mereka dimasukkan ke dalam penjara tanpa diadili. Wow, harusnya saya rasa pasti sangat kesel sekali ya rupanya ya seperti itu. Ya orang nggak diadili, tiba-tiba dimasukkan ke dalam penjara. Dimasukkan ke dalam penjara di tempat yang dijaga keras sekali, di paling bawah katanya seperti itu. Saudara bisa baca nanti di dalam Kisah Rasul-Rasul 16, ya. Tetapi kita lihat bahwa kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbuka semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kita bisa lihat bahwa akhirnya mereka bisa bebas. Mereka dengan memuji, waktu mereka memuji Tuhan, sangat luar biasa. Ya, dalam keadaan yang gembira sekali. Akhirnya mujizat itu terjadi, sangat luar biasa. Coba kalau dia menggerutu dan mengeluh, seperti mungkin kita pada saat-saat ini, akhirnya kita menjadi lemah. Ya, kita menjadi lemah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Di dalam Yeremia 33 ayat 6 ini adalah yang terakhir. Dikasih tahu bahwa sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Itu janji Tuhan. Ya. Biarlah kita merayakan ulang tahun ini dengan penuh sukacita. Karena dengan demikian kita mendapat imunitas yang tinggi. Ya, kita tidak lagi merasa bahwa kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, amin. Kita akan berdoa untuk mengakhiri pembawaan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami menghampirikan hadirat-Mu. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau akan menolong kami supaya kami boleh Tuhan merasakan sukacita yang besar. Karena kami memiliki Allah yang sangat luar biasa. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu takut karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Sekali lagi Engkau sungguh luar biasa. Engkau selalu yang menolong kepada kami. Biarlah kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kalaupun kami harus mengalami hal yang tidak menyenangkan atau menghadapi hal-hal yang mungkin akan merenggut nyawa kami, kami tahu kami mendapat keuntungan yang besar. Kami akan bertemu dengan Engkau Tuhan. Karena itu adalah waktu bagi kami. Kami serahkan semua jemaat kami, Gereja Sidang Jemaat Allah Mangga 2 ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, pada pagi hari ini saya akan membacakan pengumuman untuk kita semua. Hari Senin dan hari Rabu kita ada latihan ibadah online. Dan hari Selasanya kita ada ibadah doa syafaat dimulai dari pukul 18 WIB
atau jam 6 sore, dan hari Kamisnya kita ada ibadah PPK, dan juga hari Jumat kita juga ada ibadah kaum wanita yang akan dilakukan jam 3 sore, dan pada malam harinya kita ada ibadah kaum pria di tempat ini jam 7 malam, dan hari Sabtunya kita juga ada ibadah dewasa muda dilaksanakan pada jam 18.30 WIB atau setengah 7 malam, dan juga hari Minggunya seperti biasa kita berkumpul kembali di tempat ini jam 8 pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mr. and Mrs. Busby adalah ketua dan wakil dari Jakarta Bible Institute. Keduanya merupakan tokoh perintis GSJA di Indonesia. GSJA Mangga II sendiri didirikan oleh Pendeta Filipus Zakaria dengan istrinya, yang kemudian menjadi gembala sidang pertama GSJA Mangga II. Pada awalnya, gereja ini didirikan dengan ibadah sekolah minggu pertama di Jalan Taman Sari 10 nomor 32 tahun 1947. Ini adalah perayaan 8 tahun sekolah minggu, yaitu foto guru-guru sekolah minggu saat itu. Pada tahun 1957, cabang pertama kebaktian sekolah minggu diadakan di Pecah Kulit. Ibadah umum pertama kali diadakan pada tahun 1958 di rumah keluarga almarhum Lim Kuihan di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 33B. Dan dihadiri oleh 45 jemaat saat itu. Di tahun-tahun berikutnya, kuasa Tuhan terus dinyatakan, yaitu melalui banyak ibadah dan pelayanan gereja, sehingga dapat menjangkau banyak jiwa. Tidak hanya itu, GSJA Mangga II juga telah berkembang sebagai gereja induk, yang telah menghasilkan sejumlah 8 buah cabang gereja. Pada tahun 1972, seorang donatur bernama Insinyur Lukas membantu untuk pembangunan gereja di Pangeran Jayakarta 33B ini. Tampak seperti gambar, inilah gambar bangunan gedung gereja GSJA Mangga II yang pertama. Setelah bangunan berdiri, gereja kemudian ditabiskan oleh Revangelis James H. Anderson dan kemudian diterjemahkan oleh Dr. Samuel Pribadi. Berdasarkan SK Gubernur Ali Sadikin nomor DA1-11-33 tahun 72, pada tanggal 15 November 1972, jemaat dihibahkan sebuah rumah tua yang terletak di Jalan Mangga 23 nomor 106A. Gereja inilah yang kita gunakan sebagai bangunan gereja GSJA Mangga II hingga saat ini. Gereja kembali melakukan pembangunan berkat seorang hamba Tuhan yaitu Bapak Tong Lukas yang digerakkan Tuhan untuk membantu membangun bangunan gereja menjadi 2 lantai. Pada tahun 1996, Bapak Pendeta Timothy Zakaria menjadi gembala sidang GSJA Mangga II yang kedua.
Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan sudah tolong, selama 73 tahun Tuhan tolong. Saya percaya untuk tahun-tahun yang akan datang, selama kami menunggu kedatangan Tuhan, Tuhan tetap akan menolong pekerjaannya yang ada di tempat ini, bahkan lebih diperluas lagi, sehingga lebih banyak jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Ibadah kami berlangsung sebagaimana biasa, tetap tinggal setia di dalam menghadiri ibadah kami Tuhan. Saudara sekalian, baik saudara yang tidak bisa datang, kalau mungkin ada kesempatan satu kali kelak, saudara bisa datang, silakan. Ini ibadah terbuka juga untuk semua saudara sekalian. Selamat ulang tahun kepada Gembala Sidang kita, Bapak Timothy, dan seluruh pengerja-pengerja yang melayaninya, pimpinan kebaktian yang ada di tempat ini, kaum bapak, kaum wanita, dewasa muda, remaja, sekolah minggu, dan lain kebaktian-kebaktian, mungkin sekali-sekali ada di tempat ini. Juga pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja Tuhan yang ada di Mangga 2 ini. Saya percaya sekali lagi Tuhan akan tolong terus pekerjaannya yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, kita akan tutup dengan doa. Kita bersyukur buat pimpinannya yang sudah menyertai ibadah kita sehingga kita boleh mengakhirinya. Lebih besar, ya terlebih besar di dalamku, di dalammu, ya Terima kasih Bapa di surga yang baik. Kami sudah menyelesaikan ibadah, memperingati hari ulang tahun daripada gerejamu. Selama 73 tahun untuk pemeliharaanmu, pertolonganmu, penyertaanmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sudah sekian banyak tahun Engkau tolong.
Kami percaya di dalam hari, minggu dan bulan dan tahun yang akan kami jalani. Engkau tetap akan menyertai kepada kami Tuhan. Engkau akan tolong seterusnya pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percaya lebih banyak jiwa lagi dapat dimenangkan, diselamatkan bagi kerajaan surga Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami bangga boleh memiliki Engkau. Tuhan kami yang heran, yang ajaib, yang luar biasa adanya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya ada banyak waktu lagi yang akan kami jalani Tuhan. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami, Yesus Kristus, kami dapat melalui semua Tuhan dengan pertolongan daripada Engkau. Kalau pada pagi hari ini ada jiwa-jiwa yang tidak bisa hadir, baik jiwa-jiwa yang tidak bisa mendengar akan ibadat online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, satu kali kelak Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kalau masih ada kesempatan, kami percaya dan kami mengundang juga semua jemaat-Mu Tuhan, bisa berkumpul satu kali kelak di dalam tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu, penyertaan-Mu yang Engkau selalu menyertai kepada kami Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami percaya Engkau tidak akan tinggalkan kami. Engkau terus akan menyertai, memimpin kepada kami Tuhan. Apapun yang terjadi kami akan tetap tinggal setia kepada Engkau Tuhan. Lindungi kami, bungkus kami dengan kuasa daripada darah-Mu yang kudus Tuhan. Engkau sudah menyertai ibadah minggu pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau juga menyertai ibadah-ibadah kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan kami, Yesus Kristus adanya. Pada akhirnya semua saudara sekalian, baik yang ada pada pagi hari ini, bersama-sama dengan kami sekalian, maupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Karena sesuatu hal mereka tidak bisa menghadirinya. Tapi mereka masih memerlukan Engkau Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang sudah diangkat Tuhan. Biarlah segala berkat-berkat yang masih ada di dalam Bapa kami dan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan juga berkat yang masih ada di dalam Roh Kudus akan turun ke atas seluruh jemaat kami Tuhan. Baik yang ada di dalam ibadah pagi ini maupun mereka yang ada di rumah masing-masing. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Segala puji, syukur, hormat kami berikan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat Tuhan. Sekali lagi yang pernah berbakti di tempat ini dari awal tahun. Tinggal beberapa orang saja yang masih ada. Tapi mereka yang masih ada, Tuhan tolong kuatkan kehidupan mereka. Amin.